Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah perkalian dan pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama tentang perkalian. Nah, di sini ada dua buah bagian. Yang pertama ada tentang desimal dengan campuran, lalu yang selanjutnya ada campuran dengan desimal. Sekarang kita bahas yang desimal dengan campuran terlebih dahulu. Berikut contoh soalnya. 2,6 dikali 8, 2/5 sama dengan. Nah, adapun cara mudah untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, itu terlebih dahulu kita rubah bentuk pecahan desimal dan juga bentuk pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan untuk yang desimal terlebih dahulu. 2,6. Ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Sedangkan kalau tiga angka di belakang koma itu artinya dia per 1000 dan seterusnya. Itu perlu diingat. Oke, 2,6 satu angka di belakang koma, maka sekarang cara penulisannya yaitu menjadi 26. Oke, perhatikan tanda komanya hilang, namun dia per 10. Lalu dikali 8 2/5, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 8 dikali 5, hasilnya 40, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, maka hasilnya 42. Dan penyebutnya di sini yaitu 5. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya perhatikan kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya disederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 42 sama 10, ini kan sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 42, angka di atas ini, dibagi 2 hasilnya 21. Sedangkan 10 kalau dibagi 2 hasilnya 5. Maka sekarang angka yang tinggal di atas. Perhatikan 26 dikali 21. Hasilnya 546. Per di bawahnya 5 dikali 5 hasilnya 25. Karena angka di atas lebih besar nilainya pada angka yang di bawah, maka jawaban kita ini masih bisa disederhanakan. Yaitu menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya perhatikan. 546 dibagi 25 yang mendekati berapa? Yaitu tentunya adalah 21. Ya kan? Lalu perhatikan 21 dikali 25 itu hasilnya 525. Sedangkan di atas ini hasilnya 546. Nah, sekarang 546 dikurangkan dengan hasil kali tadi. 21 dengan 25 tadi, 525. Berapa hasilnya? 546 dikurang 525. Itu hasilnya adalah 21. Nah, 21 kita tulis di atas sini. Per di bawahnya penyebutnya tetap sama, yaitu 25. Nah, ini dia bentuk jawaban dalam pecahan campuran. Lalu bagaimana kalau jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Ini mudah sekali. Kata kuncinya, kalau untuk jawaban dalam bentuk pecahan desimal, itu penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya mana yang bisa nantinya. Tentunya angka 25 ini bisanya dibuat jadi angka 100 dengan cara dikali 4. Ya kan? 25 dikali 4 hasilnya 100. Karena di bawah dikali 4, maka angka di atas juga harus dikali 4. 546 dikali 4 itu hasilnya 2184. Sama dengan, perhatikan kembali. 2184 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil angka di atas ini sebanyak 2 angka. Mulai dari belakang. Perhatikan 1, 2. Sehingga kita perolehlah tanda komanya itu terletak antara 1 dan 8. Sehingga jawabannya adalah 21,84. Ini dia jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut ke sebelahnya, yaitu tentang campuran dengan desimal. Ini dia contoh soalnya.
3/2/4 dikali 0,2 sama dengan. Sama halnya dengan cara yang di sebelah tadi. Terlebih dahulu, kita rubah bentuk pecahan campuran dan juga pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 3/2/4. Cara merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 dikali 4 hasilnya 12, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2. Maka hasilnya 14. Per di bawahnya penyebutnya itu 4. Lalu dikali 0,2. Ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,2 sekarang cara penulisannya yaitu 2/10. Nah, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, antara angka 2 dan 4 sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu angka berapa lagi? 14 dan 10 sama-sama habis dibagi 2 juga. Dimana kalau 14 bagi 2 hasilnya 7, sedangkan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka sekarang angka yang tinggal, perhatikan, untuk angka di atas terlebih dahulu, itu cuma ada angka 7 saja. Sedangkan angka di bawah yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, ini dia bentuk jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Lalu bagaimana kalau jawabannya dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, ini mudah sekali. Ingat, kata kuncinya itu di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebutnya itu harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Kebetulan di sini penyebutnya sudah angka 10. 10 nolnya 1 itu artinya kita akan mengambil satu angka dari angka di atas ini. Sehingga tanda komanya terletak di depan angka 7. Sehingga jawaban dalam bentuk pecahan desimal yaitu 0,7. Dan inilah dia cara perkalian pecahan desimal dengan campuran atau sebaliknya campuran dengan desimal. Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh pembagian lagi. Di sini juga ada dua bagian. Yang pertama ada desimal dengan campuran, lalu ada juga yang campuran dengan desimal. Kita bahas yang desimal dengan campuran terlebih dahulu. Ini dia contoh soalnya. 4,8 dibagi 4/5 sama dengan. Nah, ingat tadi, hampir sama dengan cara perkalian. Kita rubah terlebih dahulu bentuk desimal dan juga bentuk campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan, 4,8 ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 4,8 sekarang cara penulisannya yaitu 48, perhatikan. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lalu dibagi. 4/5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 4 dikali 5 hasilnya 20. Lalu 20 ditambahkan dengan angka di atasnya yaitu 4. Maka hasilnya 24 dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Nah, sekarang sudah membentuk pembagian pecahan biasa. Langkah selanjutnya, perhatikan. Angka depan tetap yaitu 48 per 10. Lalu tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 24/5, sekarang berubah jadi 5/24. Ini memang sudah aturannya. Bagi jadi kali, yang tadinya 24/5, sekarang berubah jadi 5/24. Oke, lanjut. Ingat tadi kalau perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Kalau ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan, maka sebaiknya sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 5. Sama-sama habis dibagi 5, ya kan? Dimana kalau 10 bagi 5 hasilnya 2. Lalu antara 48 dengan 24. Sama-sama habis dibagi 24. Dimana kalau 48 dibagi 24 itu hasilnya 2. Maka angka yang tinggal sekarang, di atas ada angka 2, lalu di bawah juga ada angka 2. Sehingga 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut ke materi di sebelahnya, campuran dengan desimal. Ini dia contoh soalnya.
4 per 5 dibagi 1,7 sama dengan. Ingat tadi, langkah yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 per 5, perhatikan cara merubahnya. 6 dikali 5, hasilnya 30, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 4. Maka hasilnya 34, dan penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu dibagi 1,7, ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,7, sekarang cara penulisannya menjadi 17. Perhatikan tanda komanya hilang, namun dia per 10. Lanjut sama dengan pembagian pecahan biasa. Aturannya, perhatikan angka depannya tetap 34 per 5. Lalu tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 17 per 10 sekarang berubah jadi 10 per 17. Ini memang sudah aturan atau ketentuannya seperti itu. Lanjut, sekarang perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja. Atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu periksa kembali. Kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, perhatikan. Angka 10 dan 5 sama-sama habis dibagi 5. Dimana kalau 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lalu angka 34 sama 17 juga sama-sama habis dibagi. Dimana kalau 34 dibagi 17 hasilnya juga 2. Sehingga angka yang tinggal, perhatikan, 2 dikalikan dengan 2. Dan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti inilah cara perkalian dan juga pembagian baik desimal dengan campuran maupun campuran dengan desimal. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.